Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. May yattaqillaha yakhruju min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya, izinkanlah saya di yang berbahagia ini dalam rangka mengisi kajian atau ta'lim subuh di Masjid Ratul Jannah yang kita sama-sama muliakan sebagai masjid tempat kita beribadah. Tentu itu adalah merupakan tempat yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya menyampaikan pada pagi ini tema singkat seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu adalah perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah bagian kelima. Tentu ini adalah merupakan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Karena itu maka sedikit mengulas sebagai satu persepsi dan batu loncatan bahwa pada pertemuan yang silam itu sebelum Ramadan, ya, sebelum Ramadan itu sudah kita akhiri karena masuk ke Ramadan, kita masuk kepada kajian-kajian di bulan Ramadan, di mana bahwa pada tema keempat itu perjuangan Rasulullah di Makkah yang keempat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati akhir perjuangan di Mekah dalam rangka dakwah Rasulullah, sudah mendapatkan berbagai macam tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, dari mulai yang ringan, sedang, sampai yang berat dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di mana di penghujung dakwah Rasulullah di Makkah ini ada satu tantangan yang berat, yaitu di mana seluruh kaum muslimin, wabil khusus kaum Bani Hasyim dan Bani Muthalib, terjadi pemboikotan. Istilah sekarang ini adalah embargo. Dan itu berlaku bukan hanya masalah sosial, tapi juga berlaku masalah embargo sosial, politik, dan juga termasuk keamanan. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah bersama kaum muslimin.
di mana isi di antara pemboikotan ini, pemboikotannya berbentuk suatu piagam yang tertulis kemudian ditempel oleh orang-orang kafir Quraisy yang benci akan Islam, yaitu di Ka'bah Baitullah. Dan pemboikotan ini cukup lama masanya, mulai tahun ke-7 dari kenabian Rasul Muhammad hingga tahun ke-10, sehingga selama 3 tahun lamanya. Pemboikotan ini juga cukup membuat orang-orang kaum muslimin Makkah pada waktu itu membuat mereka terjadi kesulitan dalam hidup, dalam wujud kelaparan, kesulitan keamanan, sulit menghindari dari serangan-serangan kafir Quraisy. Ini sebenarnya adalah merupakan satu ujian, tantangan bagi Rasulullah bersama kaum muslimin, sejauh mana tingkat keimanan mereka dalam rangka mewujudkan iman tu billah, imannya kepada Allah, dan juga syahadah kepada Rasulullah. Sejarah membuktikan bahwa selama 3 tahun itu tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang mengundurkan keimanannya. Bahkan mereka lebih kuat, teguh, kebulatan tekad dalam rangka memperteguh imannya di dadanya masing-masing. Lalu apa isi dari piagam tersebut atau pemboikotan ini? Yang pertama, kaum Bani Hasyim dan kaum Bani Muthalib, kaum muslimin khususnya, tidak boleh melakukan komunikasi bersama kafir Quraisy. Ini isi yang pertama. Ketika orang tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungannya, itu orang akan hidup terisolasi. Sungguh memprihatinkan dan juga sungguh menyulitkan untuk menata kehidupan pada waktu itu. Isi yang kedua dari piagam tersebut adalah kaum Bani Hasyim dan kaum Bani Muthalib, khususnya kaum muslimin, tidak boleh melakukan niaga atau perdagangan bersama orang-orang kafir Quraisy. Ini pun juga menyulitkan kehidupan kaum muslimin. Kenapa? Ketika kita ada kebutuhan-kebutuhan sosial pangan lainnya untuk kehidupan sehari-hari, mereka terjerembab dengan aturan yang ada. Sungguh memperhatikan dan juga membuat sulitnya kehidupan kaum muslimin pada waktu itu, sehingga wujudnya banyak yang terjadi kelaparan, terisolasi, terembargo dalam kehidupan sosial. Isi dari perjanjian atau piagam yang ketiga, yaitu ada kaum muslimin, kaum Bani Hasyim, kaum Bani Muthalib, khususnya kaum muslimin, tidak boleh mengadakan hubungan pernikahan atau dinikahi oleh kaum muslimin, dan sebaliknya. 3 isi piagam berikut yang tertempel di Ka'bah Baitullah memiliki masa selama 3 tahun. Sungguh luar biasa. Ini tantangan yang berat bagi Rasulullah bersama kaum muslimin pada waktu itu. Ini sudah dilalui Rasulullah yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Tapi tetap kaum muslimin pada waktu sebagai para sahabat Rasulullah tidak ada yang mengundurkan imannya atau meluntur imannya, tapi justru mereka semakin pasang dan kuat, teguh, istiqomah dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu tantangan yang berat. Kemudian perjalanan pemboikotan ini diakhiri dengan masa yang lama tadi, dan piagam yang ada di Ka'bah ini sungguh hancur dimakan rayap. Maka dengan hancurnya, hilangnya kata-kata yang terpada piagam tersebut, maka berakhirlah sudah mengenai pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy.
Rasulullah merasa lega hatinya, kaum muslimin merasa bebas dari kehidupannya. Itu terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Berarti Nabi sudah usia yang ke-50 pada waktu itu. Masalah hadirin wal hadirah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tahun yang sama, di tahun yang ke-10 dari kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendapatkan ujian secara psikologis, di mana Rasulullah pada waktu itu ditinggal wafat oleh istri tercinta yang menjadi donatur di dalam pelaksanaan dakwah syiar Islam, pendukung kelancaran penyampaian syiar Islam. Kemudian juga yang kedua, tidak begitu lama meninggal pula pamannya Abu Thalib sebagai backup keamanan, sebagai tempat curhat dalam rangka mengamankan diri dan kaum muslimin perjuangan Rasulullah menyampaikan dakwah Islamnya. Ini amat luar biasa. Sudahlah beliau pada waktu yang sama baru selesai lepas dari kungkungan atau pemboikotan, dan pada waktu yang sama, tahun yang sama, Allah mencabut atau mewafatkan istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ini merupakan satu tantangan secara psikologis. Rasulullah, bisakah harus melanjutkan menyampaikan syiar dakwah Islam ini, atau mungkin juga berhenti dengan secara teratur? Maka kan itulah tahun dimaksud, itu tahun ke-10 dari kenabian, disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Sungguh luar biasa. Istri pendukung, istri sebagai donatur, paman sebagai backup daripada keamanan dan mereka menjalankan dakwah tiada dalam tahun yang sama. Dan ini merupakan satu cambuk bagi Rasulullah dan merupakan tantangan psikologis bagi Rasulullah. Subhanallah. Apakah Rasulullah mundur keimanannya, mundur dari jihadnya? Tidak. Karena itulah Allah kata dalam Al-Quran surat Al-Imran 35, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Rasulullah berpegang pada ayat itu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilata, hendaklah engkau berpacu untuk mencari jalan-jalan dalam rangka apa? Wajahidu fisabilih, dalam rangka berjihad di jalan Allah. Rasul sejadi bisa menjadi Rasul, Nabi dan Rasul terus berjihad hingga pada tahun ke-10 itu. Apa tujuan Rasul? La'allakum tuflihun, agar kalian semuanya mendapatkan kebahagiaan. Ini ayat ditujukan untuk Rasul dan untuk hamba-hambanya atau umat pengikut Rasul. Jadi kita kalau yang namanya jihad, berjuang membela agama Allah, tidak boleh setengah-setengah. Kenapa? Rasul contohkan untuk kita. Sampai Rasul katakan qulil haqq walau kana murran. Katakanlah yang hak, yang benar itu meskipun dirasakan pahit. Artinya apa? Kita istiqomah di dalam jihad fi sabilillah. Itu ibrah salah kita ambil dari perjuangan Rasul, di mana bahwa betapa rintangan beratnya tetap Rasul hadapi dengan istiqomah. Masalah hadirin jamaah salat subuh ya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Rasulullah setelah mendapat tantangan secara psikologis juga luntur jihadnya? Pun juga tidak. Justru Rasulullah meningkat pasang, di mana pada waktu itu setelah beliau baru saya lepas dari kungkungan atau pemboikotan tadi atau embargo tadi, Rasulullah terus melanjutkan dakwah Rasulullah yang tadi ada di bumi Makkah Al-Mukarramah,
beliau langsung dakwah ke wilayah Taif. Secara geografis disebutkan dalam kitab ini, Taif adalah sekitar 80 km dari wilayah Makkah Al-Mukarramah. Mungkin bagi bapak atau ibu yang sudah ke Timur Tengah begitu, atau yang sudah melakukan ibadah haji, mungkin sudah ziarah ke wilayah Taif, itu alhamdulillah sebagai tempat bersejarah Rasulullah yang pertama menjalankan dakwah di situ. Kenapa Rasulullah memilih wilayah Taif? Pertama, kan memang jarak antara Mekah dengan Taif tidak terlalu jauh, hanya 80 km ukuran sekarang. Waktu itu terasa jauh karena menggunakan kendaraannya bukan kendaraan seperti saat sekarang, teknologi canggih, masih menggunakan onta. Sekarang 80 km cukup dekat, mungkin hanya jarak Jakarta Bandung, tapi saat itu menggunakan kendaraan yang sangat sulit. Istilahnya ada pesawat padang pasir, onta, sungguh lama dan dirasakan perjuangan yang letih, lesu dan capek. Ini Rasulullah, tapi beliau tidak mundur dalam perjuangan dakwah. Itu alasan yang pertama kenapa Taif dipilih sebagai tempat yang pertama untuk berdakwah di luar kota Mekah. Alasan yang kedua disebut dalam kitab ini juga bahwa wilayah Taif adalah merupakan kaum yang memiliki ketangguhan yang kuat, di mana di situ ada satu suku yang bernama adalah suku Bani Sakif. Keturunan adalah orang-orang Sakif yang ada di wilayah Taif. Sejarah menyebutkan bahwa Bani Sakif ini adalah merupakan tempat atau masih keluarga, hubungan kerabat bersama Rasulullah. Karena itu maka Rasulullah memilih Taif dengan harapan dan tujuan agar nanti ketika kaum Bani Sakif menerima akan Islam, maka dukungan yang cukup kuat dan beragama Islam akan lebih tersiar di bumi Mekah dan wilayah Taif. Itu tujuan Rasulullah. Karena itu maka menjadi pilihan Taif sebagai perjuangan dakwah setelah kota Mekah. Ini alasan yang kedua. Karena ada hubungan kerabat Rasulullah bersama Bani Sakif ini di wilayah Taif. Ini adalah merupakan tempat yang bersejarah dalam perkembangan perjuangan dakwah Islam setelah kota Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaan berikutnya, berapa lama Rasulullah berada di kota Taif? Di sini disebutkan Rasulullah adalah asyar ayyam, 10 hari. Berarti tidak sebentar juga. Kadang-kadang kan kalau kita dakwah, kita nih ya paling lama 1 jam, atau mungkin juga 1 hari. Itu pun sudah keliling di bumi Nusantara. Rasul di tempat yang sama 10 hari. Ini perjuangan yang luar biasa. Jadi tidaklah turun, tidak luntur semangat dakwah Rasulullah, mereka terus meningkat, tangguh dan kuat. Meskipun secara psikologis beliau sudah tidak ada lagi backing yang diharapkan. Kalau waktu di Mekah adanya paman Abu Thalib, ada istri tercinta Siti Khadijah, mereka punya backing sifatnya membuat satu ketenangan jiwa, ketenangan batin dalam penyampaian dakwanya. Kenapa? Ada orang yang disegani di belakang Rasulullah. Tapi setelah di Taif, kedua figur Rasulullah ini sudah tiada. Di situ Rasulullah merasa berat secara psikologis. Kenapa? Karena sudah tidak lagi backing yang untuk melaksanakan dakwah ini. Padahal dakwah perlu dukungan, baik secara sosial, secara psikologis, secara keamanan, dan juga lingkungan. Itu dakwah. Kenapa? Karena keberhasilan dakwah tidak pada diri seseorang, tapi pada kemufakatan bersama. Ini penting ibrah bagi kita bahwa dakwah dalam perjuangan fisabilillah cukup butuh dukungan dari
di mana kita berada, lingkungan yang ada. Rasul mengharapkan itu, tapi apa yang terjadi? Sesampainya Rasul di wilayah Taif, beliau berangkat bersama Zaid bin Haritsah. Dulu beliau ada sebagai khadamnya ketika masih ada Khadijah, dan dia sebagai salah sahabat Rasul yang terdekat, dan termasuk salah seorang sahabat yang pertama Islam di kalangan hamba sahaya. Ini luar biasa imannya Zaid bin Haritsah terhadap Allah dan Rasulnya, dan sebagai teman Rasulullah dalam mereka mendampingi Rasulullah untuk berjihad fisabilillah, menyebarkan Islam di wilayah Taif. Kemudian setelah Rasulullah bersama Zaid di wilayah Taif melanjutkan dakwahnya, itu tepatnya pada tahun ke-10 dari kenabian. Harapan Rasulullah adalah ingin mendapatkan dukungan, ingin mendapatkan satu kemudahan di dalam penyebaran Islam di wilayah Taif. Maka dia mendatangilah tokoh-tokoh dari kaum Bani Saqif yang ada di wilayah Taif. Salah satu tokoh yang beliau tahu sebagai salah satu bagian daripada kerabat atau milia Rasulullah yang bernama Kinanah, dikenal dalam sejarah adalah Abu Jalail. Yang kedua Mas'ud, dikenal dalam sejarah adalah Abu Kuhal, dan yang ketiga Habib. Tiga tokoh kaum Bani Saqif itu merupakan salah satu kerabat daripada pemilihannya Rasulullah SAW, dengan tujuan datang beliau ini untuk mendapatkan dukungan dalam rangka kemudahan-kemudahan menyampaikan dakwah di wilayah Taif. Masalah hadirin wal hadirah jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan dalam berdakwah. Karena itu maka dakwah itu selain memang satu kewajiban, juga harus merupakan satu kebutuhan. Kewajiban menyampaikan syiar Islam. Kalau dulu mungkin belum banyak orang yang mengerti tentang Islam, mungkin sekarang bandingannya sudah banyak yang mengerti tentang Islam. Bagaimana tingkat sebagai ibrah bagi kita dalam perjuangan dakwah ini? Tentu menyesuaikan dengan kondisi kita di mana berada. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW berdakwah di Taif, mendatangi tokoh-tokoh tersebut dalam rangka apa? Mendapatkan dukungan. Namun apa jawaban daripada mereka dari kaum Bani Saqif yang dipelopori oleh tokoh tersebut, yaitu Kinanah atau Abu Jalail, Mas'ud Abu Kuhal atau Habib? Mereka menolak kedatangan Rasulullah, dan mereka bersumpah tidak akan memberikan dukungan kepada Rasulullah dengan alasan seandainya, kata tokoh Bani Saqif, seandainya kami ini membantu Muhammad Rasulullah, maka tentu kami akan dimusuhi oleh tokoh-tokoh Makkah Al-Mukarramah, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang kedua, kaum Bani Saqif wabil khusus tokoh tadi sudah dipengaruhi oleh Abu Jahal sebagai tokoh kafir Quraisy yang benci akan Muhammad dan Islam. Abu Lahab yang benci akan Muhammad dan Islam. Dia menyatakan berita kabar yang dibawa oleh Muhammad adalah berita kebohongan belaka. Ini sungguh menusuk hati para tokoh Bani Saqif. Seandainya memberikan bantuan, maka kami akan dimusuhi oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, dan sekaligus akan menyampaikan berita-berita kebohongan Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ini sumpah mereka tidak mau menyampaikan dukungan kepada Muhammad. Lanjut kata bahwa ketika Muhammad Rasulullah menyampaikan dakwah di Taif ini dengan tidak mendapatkan dukungan tadi,
beliau hanya bersikap sabar, bersabar, hingga beliau selama 10 hari menyampaikan dakwah ke wilayah-wilayah, tapi tidak ada satupun kaum Bani Saqif yang taat dan mengikuti langkah dakwah Rasulullah. Mereka menentangnya. Bentuk tantangan di sini bukan hanya sifatnya lisan, bahkan gerakan. Mereka Abilus, para pemuda kaum Bani Saqif di Taif, mereka melempari, gerakan lempar batu. Sampai dikatakan dalam sejarah ini Rasul sampai berlumuran tumitnya berdarah. Kenapa? Karena bencinya para pemuda kaum Bani Saqif terhadap ajakan atau dakwah Rasulullah. Karena itulah maka tidak ada pada waktu awal Rasulullah dakwah di Taif yang mau menerima dakwah Islam. Karena pimpinan dan tokohnya pun juga menentang dan menolaknya, dan mengatakan kepada para pemuda kaum Bani Saqif untuk tidak menerimanya, dan mereka melancarkan gerakan-gerakan lempar batu untuk mereka menentang dakwah Rasulullah. Masalah hadirin wal hadirah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir hikayat Rasulullah berdakwah di Taif. Pada hari-hari terakhir mendekati hari yang ke-10 tadi, Rasulullah sudah merasa lelah, letih menyampaikan dakwah ini. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mau mengikuti dakwah Rasulullah. Maka di hari akhir mendekati hari yang ke-10, beliau meniatkan untuk kembali ke Mekah. Karena dinilai adalah satu ketidakberhasilan atau mungkin kegagalan dalam dakwah. Beliau menuju ke Makkah, namun di dalam perjalanan beliau menemui satu peristiwa yang luar biasa, di mana Rasulullah dalam menuju di perjalanan ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama, ketika sedang berjalan menaiki untanya bersama Jabil Haris, beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan jasa kepada Rasulullah agar Rasulullah mau menerima tawaran dari malaikat Jibril. Apa tawarannya? Wahai Muhammad, seandainya engkau inginkan, engkau mau dan engkau menerima bantuan dari kami akan siap melaksanakannya, akan siap menyampaikan bantuan ini, yaitu dengan cara membalikan baina jabalain, 2 bukit di antara wilayah Taif itu saja. Apa tujuannya? Ingin menghancurkan kaum Bani Saqif yang kafir terhadap dakwah Islam. Peristiwa ini membuat takjub bagi Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada jawaban malaikat tadi? Rasulullah hanya bisa menjawab dengan doa singkat tapi padat. Beliau berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku ini, hidayah risalah Islam, hidayah Al-Qur'aniyah. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka belum mengetahuinya. Inilah contoh-contoh ibrah bagi kita bahwa di dalam dakwah tidak mengenal putus asa. Tantangan luar biasa beratnya sampai dirasakan diri dan umatnya, tapi Rasulullah tetap bertahan dalam kesabaran. Apa tujuan menjawab malaikat Jibril dengan doa? Karena beliau tahu sebagai seorang Rasul, beliau dapat wahyu dari Allah. Dia tidak mengharapkan orang-orang yang semasa pada waktu itu untuk masuk Islam karena mereka menentangnya, tapi Rasulullah mengharapkan keturunan nasabiahnya kaum Bani Saqif untuk bisa menerima dakwah Islam.
Meski dalam perjalanan alamiah nanti ada kaum Bani Saqif tetap pada akhirnya memasuki Islam. Tapi tujuan Rasulullah tidak mau menghancurkan kaum Bani Saqif yang ada di wilayah Taif, kita mengharapkan nasabiah keturunan generasi muda berikutnya yang akan menerima tentang dakwah Islam. Itulah maka dalam dakwah kita berusaha mencintai Rasulullah tidak didasarkan pada kekerasan, tapi dengan Raufur Rahim, dengan yang lemah lembut. Agar apa? Agar tujuan dakwah kita berhasil dengan optimal, meski di depan Rasulullah pada masa itu menentangnya, tapi harap Rasulullah nasabnya, keturunannya akan memasuki Islam. Itu doa Rasulullah dalam rangka menjawab dari pertanyaan Jibril. Kemudian peristiwa yang kedua ketika Rasulullah berada di kota Taif, di mana Rasulullah dalam perjalanan menuju Makkah ini dengan nuansa letih, capek, terik, beliau bersimpuh di bawah sebuah pohon, yaitu adalah pohon anggur. Di perkebunan anggur, yaitu adalah milik salah seorang sahabat Rasul, yaitu Utbah dan Syaibah, anak daripada Rabi'ah. Dia memiliki perkebunan anggur di situ, di mana Rasul tempat bersimpuh di perkebunan itu dalam mereka beristirahat, menghilangkan lelah dan capek. Ini peristiwa yang kedua. Di sini dikatakan dalam tulisannya jelas sekali. Ustaz ingin bacakan. Palamma ra'a bina Rabi'ah Utbah wa Syaibah mataki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrakat lahu rahimahuma pada'u lahuma nasraniyan yuqalu Adas. Ketika Rasulullah berada bersimpuh di perkebunan anggur tadi milik Utbah Syaibah anak Rabi'ah, maka diketahuinya oleh Utbah dan Rabi'ah ini dengan rasa yang sangat iba karena capek dan letihnya Rasulullah bersimpuh di perkebunan perkebunan anggur tadi. Padahal lahuma nasraniyan yuqal Adas, maka beliau keduanya memanggil khadamnya atau pembantunya yang bernama Adas. Adas itu pembantu Utbah dan Syaibah. Maka makanya berkata, khudqat min hadzal anbi wa ta'u fi dzalika tabi sumata ila dalik arjul faqullahu yakuminu fa fa'ala Adas sum'aka lebih. Kemudian Adas diperintahkan untuk mengambilnya, kalau istilahnya semangkuk anggur, ya, semangkuk anggur min andam, semangkuk anggur. Wa ta'u fi dzalika tabi sumata, kemudian meletakkannya anggur di semangkuk tadi, kemudian beliau pergi mendekati seorang laki-laki, yaitu Ar-Rasul Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Lahu ya'kul minhu, untuk ya diberikan makanan baginya. Bapak al-Adas summa aqbala bihi hatta wadaha baina Rasulullah. Falamma wadaha Rasulullah yadqala bismillah. Kemudian Adas itu khadamnya Utbah dan Syaibah ini memberikannya semangkuk anggur ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bagaimana? Falamma wadaha Rasulullah qala bismillah. Beliau menerimanya semangkuk anggur ini dengan menumpangkan tangan Rasulullah di atas tangan Adas dengan mengucapkan bismillah. Lanjut. Panador Adas ila wajihi, kemudian Adas melihat wajah Rasulullah. Sumaqala wallahi inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadil baladah. Kemudian Adas berkata, demi Allah, belum pernah ucapan ini terdengar dari ahli negeri ini. Jadi belum pernah mendengar kata-kata bismillah. Baru kali itulah Rasulullah menyampaikan dalam bentuk menerima semangkuk anggur dari Adas. Qala Rasulullah wa min ahli ayil balad anta ya Adas wa madinu. Setelah beliau menerima anggur tadi, terjadilah dialog. Istilah kita ya semacam diskusi.
karena ada terkagetkan dengan mendengar kalimat bismillah tadi dan tercengang mendengarkannya, dan menurut Adas belum pernah terdengar kalimat bismillah ini di ahli balad di negeri ini yang mengucapkan kalimat yang amat sangat mulia itu. Maka Nabi bertanya kepada Adas, wa min ahli ayul balad anta ya Adas wa ma dinuk, dari mana engkau hai Adas, dari negeri mana asalnya engkau wahai Adas, wa ma dinuka, dan apakah agamamu? Nabi bertanya kepada Adas. Qala, menjawab Adas, ana nasrani wa ana rajul min ahli Nineveh. Saya adalah orang yang Nasrani, orang yang beragama Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Nineveh. Saya adalah seorang dari negeri Nineveh. Ini Adas sebagai hadam daripada Utbah Saibah tadi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaryati rajul as-salih Yunus bin Matta. Nanya lagi Rasul kepada Adas, apakah engkau itu dari kampung seorang laki-laki yang bernama Solih Yunus anaknya Matta? Itu pertanyaan Rasul kepada Adas. Terjadi dialog. Qala, berbalik tanya lahu kepada Rasulullah, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta, apakah kamu tahu wahai Muhammad Yunus dan Matta? Jadi Adas bertanya lagi kepada Rasulullah, sudah bertanya dijawab dengan pertanyaan, itu yang namanya dialog. Jadi bisa diskusi itu bisa bertanya tapi dijadikan pertanyaan lagi. Itu memang contoh dari Rasulullah seperti itu. Ketika Rasulullah bertanya kepada Adas, menanyakan dari mana asal negerinya dan apa agama kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab pertanyaan dari Adas, dalika akhi kana nabiyan. Yunus bin Matta itu adalah saudaraku dan dia adalah nabiyan, nabi. Wa ana nabi, dan aku pun nabi, kata Rasulullah. Itulah jawab Rasulullah kepada Adas. Apa jawaban Rasulullah yang terakhir? Pakiba Adas ala ra'si Rasulullah yakbalu ra'sahu wa yadihi wa rajlihi. Adas setelah mendengarkan jawaban Rasulullah, langsung dia terenyuh hatinya, kemudian menerima dengan kedua tangannya dan bersimpuh dengan dua kakinya di hadapan Rasulullah, menyatakan Islam, menyatakan masuk Islam. Ini satu kisah singkat tapi bermakna sangat dalam. Artinya apa? Rasulullah yang sudah bersikap sabar secara psikologis, mereka sudah berat mendapat tantangan, sudah menjawab jawaban pertanyaan dari malaikat Jibril. Beliau dihadapkan dengan kondisi yang sangat lelah dan capek, tapi tetap beliau tidak marah kepada siapa yang diajak bicara. Beliau sedang capek, sedang lelah, dia tetap sabar. Ar-Raufur Rahim, pada yang lemah lembut. Anas bertanya, dia jawab. Salim bertanya, dia juga menjawab. Dan pada akhirnya Adas masuk Islam, bersibah Rasulullah. Jadi satu nilai yang sangat tinggi, cuman satu hamba Allah yang masuk Islam, menimba Rasul. Tapi insya Allah di kemudian hari seluruh Bani Sakif yang ada di wilayah Taif akan masuk Islam dan sudah masuk Islam. Inilah berkat dakwah Rasulullah di wilayah Taif dengan Raufur Rahim, dengan lembah lembut dan memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Ini satu kisah atau kisah yang kedua dalam penyampaian dakwah Rasulullah di wilayah Taif. Masalah hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari keberhasilan dakwah Rasulullah di Taif ini adalah lemah lembut dalam menyampaikan dakwah dan juga sekali bersabar dalam sikap menghadapi tantangan dan rintangan. Kalau kita mengutip dari satu pendapat Imam As-Sabuni, sabar itu ada pada 5 tempat. Ada pada 5 tempat.
Kata Imam As-Subuni, yang pertama as-sabru anil ibadah, sabar dalam ibadah. Kalau kita tidak punya sikap sabar dalam ibadah, tentu kita akan tergesa-gesa min ajalis syaitan, karena bujukan-bujukan tergesan syaitan. Kita bersabar. Ya contoh, kita melaksanakan sholat rawatib 5 waktu, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, itu butuh kesabaran. Karena kalau ketika kesabaran tiada dalam dirinya, dia akan lepas dan dia akan tarkus sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jadi sabar dalam ibadah. Kita i'tikaf di masjid, bersabar. Ta'lim termasuk wujud ibadah, bersabar. Saum, bersabar. Haji, bersabar. Zakat, bersabar. Semua adalah kegiatan ibadah didasari dengan sabar. Itu sabar di tempat yang berada dalam ibadah. Kata Imam As-Subuni yang kedua, as-sabru anil jihad, sabar dalam bentuk berjuang. Al-jihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah. Mungkin dulu berjihad langsung dirasakan oleh diri dan masyarakat menghadapi musuh-musuh Islam. Tapi jihad di dunia sekarang mungkin tidak kelihatan musuh-musuh Islam. Artinya apa? Kita harus waspada mengetahui kondisi yang ada, sehingga kita selamat menyampaikan dakwah ini dengan cara kita Raufur Rahim, yaitu dengan cara lemah lembut yang dicontoh Rasulullah. Kita berdakwah bukan anarkis, juga berdakwah bukan berarti kita anarkis. Dengan kata apa? Kita bersabar dakwah dengan cara lembut, sehingga tujuan dakwah kita akan berhasil dengan maksimal. Dakwah tersampaikan dan audien juga menerima akan isi dakwah itu. Itulah dalam rangka sabar dalam jihad fi sabilillah. Karena tidak lagi bentuk perang-perang seperti zaman Rasulullah. Saya hanya berdakwah dengan niat menyampaikan syiar Islam. Sabar yang ketiga menurut Imam As-Subuni adalah as-sabru anid dunia, sabar dari haliah dunia. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita butuh sikap sabar. Nggak ada istilah kita hari ini mendapat besok habis, tidak. Bisa saya hari ini tidak mendapat, besok juga tidak bisa, lusa juga tidak bisa. Sabar dalam rangka mencari haliah dunia. Kita ingin menjadi orang yang mungkin berkecukupan, tentu harus sabar. Dengan cara apa dasar ini kita awali? Dengan cara ikhtiar, berusaha. Kemudian juga yang keempat, kata Imam As-Subuni, as-sabru anil musibah, bersabar dari musibah. Musibah ini bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Yang langsung misalnya ketika saudara kita atau orang tua kita meninggal, itu langsung. Bagi keluarga yang ditinggal itu musibah. Maka karena itulah maka keluarga yang ditinggal musibah karena meninggal harus bersikap sabar. Tawakal tu ala Allah. Maka ketika ada meninggal kita doakan mudah-mudahan yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan. Apa tujuannya? Karena memang sabar itu tempatnya bagi orang yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita tidak berhasil, kalau sebagai seorang ekonom atau pedagang nggak mendapatkan untung yang banyak, hanya pas-pasan, ya bersabar juga. Mungkin lusa akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, rezeki yang berlimpah. Itu sabar. Karena ada dosa kata asal khairun wasabu al-jannah. Sabar adalah suatu perbuatan yang baik dan pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Kemudian yang kelima kata As-Subuni, as-sabru anil maksiyah, bersikap sabar dari perbuatan maksiat. Dengan kata lain bahwa kita bersabar untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak maksiat di hadapan kita yang kelihatan, yang kedengaran, dan juga ajakan berupa lisan, tapi kita bersabar untuk tidak terajak dan juga tidak terbawa oleh ajakan-ajakan yang menuju kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di lingkungan keluarga, kadang kita maunya A, istri maunya B dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat, kita pengennya A, saudara kita keinginannya B. Di lingkungan kantor, kita keinginannya A, teman kita keinginannya B. Perihal perbuatan sungguh banyak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah menguji kepada kita dalam rangka menyampaikan dakwah baik bilhal, memberikan contoh, dakwah bilisan, menyampaikan lisan, atau juga dakwah bil kitabah dengan tulisan-tulisan. Semuanya merupakan dan butuh kepada kesabaran. Masalah hadirin wa hadirat jamaah salatu yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebacan dakwah Rasulullah adalah bersikap sabar dan bersikap rauf rahim, bersikap lemah lembut. Dan beliau laksanakan di wilayah Taif terhadap kaum Bani Salim. Inilah salah satu perjuangan Rasulullah di akhir-akhir mendekati penghujung dakwah di Mekah yang beliau laksanakan setelah beliau mendapatkan ujian berat, yaitu adalah pemboikotan, embargo di wilayah Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah kajian kita cukup sampai di sini dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebelum berakhir, izinkanlah saya menyampaikan himbauan atau ajakan seperti yang biasa kita laksanakan di bulan Zulhijjah nanti. Kita tidak begitu lama lagi, mungkin hanya beberapa minggu yang akan datang, kita akan melaksanakan ibadah yang monumental, yaitu melaksanakan ibadah pemotongan hewan korban. Karena itulah melalui kajian talim di bagian berbiak ini, saya mengucapkan himbauan, mari kita sejak hari ini, kalau yang sudah ada untuk berkorban, alhamdulillah. Mungkin bagi yang belum, mari kita menabung untuk kita bisa tunaikan ibadah yang monumental ini, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban di bulan Zulhijjah yang akan datang. Waktu pemotongan disampaikan dalam bab fikih itu adalah waktu duha pagi setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini waktu. Insya Allah ini belum terlambat himbauan ini. Mudah-mudahan kita sudah bisa bersiapkan dari sekarang ini. Satu hadis mengatakan sebagian sabda Rasulullah SAW, di mana bahwa amalan yang amat Allah cintai setelah sholat Idul Adha adalah pemotongan hewan korban. Dan begitu cepatnya hewan korban diterima Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menempatkan darah-darah korban itu sebelum jatuh ke muka bumi. Rasul bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adama yauman nahar min kharqatid dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inad dam la yaqau bi makanin minallah qabla makanin bil ardi fatibu biha nafsan. Rasulullah bersabda, perbuatan atau tindakan yang amat Allah cintai, ahabbu ilallah, Allah cintai di hari raya setelah salat Idul Adha adalah pemotongan korban. Yang pertama, sungguh hewan-hewan korban ini nanti akan menjadi saksi bagi yang mukoribnya, saksi bagi yang melaksanakan kurbannya di hari kiamat, lengkap dengan anggota tubuhnya,
lengkap dengan tulang dan tanduknya, dan lengkap juga dengan bulu-bulunya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mahwal adhahi, apakah kok korban itu atau pemotongan korban itu? Rasul menjawab, qala sunnata abikum, ialah sunat bapak kamu Ibrahim. Jadi kita mencontoh perilaku, mencontoh ajaran Hanif Ibrahim tentang ibadah korban. Lalu bersahabat bertanya kepada Rasulullah, wa malana minha, apa kita peroleh dari korban itu? Rasul menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap lembar helai bulu pada hewan korban satu kebaikan. Betapa banyak kebaikan dari hewan korban itu yang akan kita peroleh, karena sungguh tidak bisa menghitung lembar bulu yang ada pada hewan korban. Subhanallah, begitulah mulianya perbuatan pemotongan hewan kurban. Yang kedua, hadis tadi mengatakan, wa inna dama la yaqum makan min Allah qabla an yaqa alal ardi pati bi nafsan. Darah-darah kurban yang jatuh ke muka bumi telah Allah terima di suatu tempat Allah telah siapkan. Ini menunjukkan tafsir hadis ini adalah bahwa betapa cepatnya Allah menerima niat kita untuk beribadah korban. Kenapa? Karena tidak akan sampai darah-darah korban itu kepada Allah, melainkan akan sampai adalah nilai-nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Tidak akan sampai luhumuha, darah-darah korban itu, wala dima'uha, dan daging-daging korban itu, tetapi akan sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu nilai yang amat luar biasa. Yang kedua, selain menjadi syahadah nanti dalam akhirat di yaumul hisab, juga sebagai tanda begitu cepatnya Allah menerima niat kurban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mensyiarkan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Rasulullah? Patibu bihan nafsan, hendaklah laksanakan kurban ini dengan yang terbaik dan dengan senang hati. Masyarul hadirin hanjaro, itulah himbauan yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Himbauan yang kedua yang ingin saya sampaikan yang adalah di mana bahwa pada 10 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah merupakan hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa melaksanakan ibadah mahdhah dan ibadah gair mahdhah. Yang mahdhah salat 5 waktu dan lain sebagainya. Kemudian gair mahdhah ibadah sosial, memberikan sedekah dan sebagainya. Dan juga ada satu ibadah yang nilainya sunnah tapi luar biasa, di mana pada hari Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti yang akan datang. Kalau tanggal miladiahnya, kalau tidak salah Pak Haji lihat, Idul Adha itu akan jatuh pada tanggal 20 Juli ya Pak Haji Amir ya, Pak Amir ya, tanggal 20 Juli kalau tidak salah. Idul Adha itu tanggal 20 Juli, berarti hari Arafahnya tanggal 19 Juli kalau tidak salah lihat tadi. Nah, pada hari Arafah itulah maka disunahkan kita melaksanakan ibadah saum Arafah dalam rangka menghadapi ibadah salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Ya, ibadah yang monumental disambut dengan ibadah yang luar biasa, yaitu adalah ibadah saum Arafah. Ustaz mengajak di sini sebagian Rasul sampaikan dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Abi Qatadah beliau berkata, saum Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Saum Arafah Allah akan menghapus dosa-dosa kita 2 tahun lamanya. Madiyatan 1 tahun dosa yang lalu, mustaqbilatan dan 1 dosa yang akan datang. Subhanallah. Yang lalu jelas kita sudah laksanakan, yang akan datang pun sudah ditebus dengan saum Arafah. Mudah-mudahan tidak terlaksana dosa yang akan datang,
tapi sudah persiapkan tebusan-tebusan dalam rangka apa? Taubatan ilallah, taubat kepada Allah dengan menunaikan ibadah saum sunnah pada hari Arafah. Itulah nilai yang luar biasa selain ibadah korban. Jadi saum Arafah akan menghapus dosa-dosa kita 2 tahun lamanya, satu yang telah lalu dan satu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Masa hadirin jamaah salat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 2 himbauan yang ingin saya sampaikan karena tidak waktu yang lama. Minggu-minggu ke depan sudah harus kita siap untuk melaksanakan ibadah kurban, ibadah saum Arafah, maka sepertinya ini bisa menghimbau supaya ada jeda untuk menabung dalam rangka mempersiapkan pemotongan hewan kurban. Apa kata Rasulullah sebagai penegasan dalam hadis lain? Beliau sabdakan, man wajada sa'atan li'an yudhiya falam yudhi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keleluasan harta, kelebihan harta untuk li'an yudhiya, untuk berkorban, falam yudhi, lalu tidak menunaikannya, Rasulullah menyampaikan falyaqrabanna musallana, jangan engkau dekat-dekat ke tempat sholat kami. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu metafor sindiran kepada kita umatnya, agar kita bagi orang saudara kita yang punya kemampuan lebih, mari kita untuk berkorban di bulan Idul Dzulhijjah nanti. Bagi yang belum punya, mari kita menabung untuk bisa untuk berkorban di Dzulhijjah akan datang. Enggak bisa tahun ini, mungkin tahun yang akan datang. Demikian tausiah singkat kajian pagi ini, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Sebagai penutup, mari kita bacakan kalimat majlis. Mungkin tidak ada pertanyaan karena juga sudah siang. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.